Be creative, be you. Lagi cari musik terkini? Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin Rekomendasi lagu yang pas buat nemenin aktivitas kamu sehari-hari. Atau mau throwback ke lagu-lagu dan musisi di masa lalu? Izinkanlah aku kenal sejenak perjalanan. Oh, oh, oh. Semua bisa kamu dapetin sekarang juga di Music Time. Halo Creative People, apa kabar? Welcome back di Music Time bareng gue Hana. Nah, selama 2 jam ke depan gue bakal nemenin lo semua dari sekarang sampai jam 8 malam WIB, 9 malam WITA, dan 10 malam WIT. Nah, fix banget siap-siap dengerin musik kece, ngobrol santai, plus vibes positif yang bikin hari lo itu makin happy. Hari ini gue udah nyiapin banyak hal seru banget loh gengs. Pertama, kita bakal bahas band super berbakat yang pastinya udah gak asing lagi di telinga lo pada, yaitu Hi-Fi. Lalu jangan lupa segmen andalan kita Winnap, alias waktunya masukin musik ke playlistmu. Di sini gue bakal kasih rekomendasi lagu-lagu terbaru yang lagi hype biar playlist lo itu makin estetik, fresh, dan kekinian banget. Cocok banget buat nemenin lo kerja, nongkrong, atau rebahan santai di kamar. Gak cuman itu loh, kita juga bakal nostalgia ke era 2000-an. Lo masih ingat gak sih masa-masa dengerin musik pakai MP3 player, nyimpen file lagu di folder komputer dengan nama random, dan nungguin request radio malam-malam. Nah, kita bakal throwback ke musisi-musisi hits di era itu yang bikin kita tuh senyum-senyum kalau kedengaran lagi sekarang. Nah, selain nostalgia, pastinya ada juga update musik paling fresh, rilisan single terbaru, album yang baru aja drop, sampai info konser keren yang wajib banget lo datengin biar nggak kena FOMO. Dan yang paling penting nih, Music Time selalu terbuka buat lo creative people. Lagi galau, lagi jatuh cinta, atau punya lagu favorit yang pengen diputer. Gas langsung aja kirim request ke WhatsApp kita di 0877 4313 6010 atau DM Instagram @millennialsradio. Siapa tahu request lo yang gue bacain dan langsung kita puterin biar semua creative people bisa sing along bareng-bareng. So jangan kemana-mana ya, 2 jam ke depan kita bakal seru-seruan bareng, ngobrolin musik, nostalgia, update terbaru, plus dengerin lagu-lagu kece pilihan kalian. Ready gengs, let's go! Tetap stay tune karena bareng Music Time, kuping lo happy, hati lo happy, dan pastinya lo gak bakal ngerasa sendirian. Let's vibe together creative people! Kamu lagi dengerin Music Time bareng Endang Rohana dari Pekanbaru, Riau. Halo creative people, saatnya kita masuk ke segmen andalan Winnap, alias waktunya masukin musik ke playlistmu. Di segmen ini gue bakal kasih lo rekomendasi lagu-lagu keren yang bukan cuman enak didengerin, tapi juga punya makna yang dalam yang bisa bikin lo makin ngerasa relate sama hidup lo sendiri. Pertama ada lagu Interaksi dari Tulus. Lagu ini ngingetin kita buat ngendalikan harapan saat kita jatuh cinta. Karena gak semua interaksi bisa berujung sesuai yang kita mau. Jadi biar gak gampang patah hati, kita perlu sadar kalau cinta itu bukan sekedar tentang perasaan kita aja, tapi juga tentang kesiapan menerima hasil akhirnya. Dalam banget kan? Next ada lagu Langit Favorit dari Lutfi Aulia. Nah kalau lagu ini itu vibes-nya lebih hangat. Ceritanya tentang seseorang yang nemuin sosok terbaik dalam hidupnya. Orang yang bikin harinya ceria, penuh warna, dan jadi tempat pulang yang bikin lebih tenang. Cocok banget buat lo yang lagi dimabuk cinta atau baru nemuin favorite person dalam hidup lo. Nah, dan terakhir ada lagu Kota dari Dere.
Lagu ini tuh penuh rasa rindu dan refleksi. Berkisah tentang kenangan bersama orang terkasih, tapi juga nyentuh soal perubahan yang gak bisa dihindari dalam hidup. Pas banget buat nemenin lo di malam-malam sendu, atau saat lagi merenung tentang perjalanan hidup. So, 3 lagu ini itu wajib banget lo masukin ke playlist lo. Karena musik itu bukan cuma soal nada, tapi juga tentang cerita, perasaan, dan kenangan di baliknya. Kamu lagi dengerin Music Time bareng Endang Rohana dari Pekanbaru, Riau. Creative People, sekarang waktunya kita ngobrolin soal salah satu band pop kece asal Jakarta yang udah eksis sejak 2009. Yap, siapa lagi kalau bukan Hi-Fi. Awalnya Hi-Fi ini beranggotakan Ilham Aditama di vokal, Febrian Nindyo di vokal sekaligus gitar, dan Kezia Sinantia di vokal. Dari awal terbentuk, mereka udah konsisten bawa musik pop yang easy listening banget, cocok buat nemenin hari-hari kita. Album pertama mereka, Say Hi to Hi-Fi, rilis di tahun 2012 dengan single debut Indahnya Dirimu. Lagu ini tuh langsung bikin banyak remaja baper karena liriknya yang manis banget tentang jatuh cinta pada pandangan pertama. Dari album itu juga lahir hits lainnya kayak Curi-Curi, Selalu di Hati, dan Orang Ketiga. Bahkan 2 single mereka sempat jadi soundtrack film cinta Brontosaurus yang dibintangi Raditya Dika. Keren kan? Nah, lanjut ke 2015, Hi-Fi comeback lewat single Siapkah Kau Tuh Jatuh Cinta Lagi yang booming banget loh waktu itu. Lagu ini tuh juga jadi salah satu lagu paling sering diputar di sosial media pet buat lo yang masih ingat aplikasi legendaris itu. Nah, di era ini itu juga mereka mulai kerjasama sama trio produser jagoan Laleil Manino. Nah, tahun 2016 ada perubahan formasi vokalis lama mereka. Dea cabut dan digantikan sama Neida Aleida alias Neida. Hadirnya Neida ini bikin warna Hi-Fi ini makin fresh, lebih ceria, dan upbeat. Nah, dari sini lahirlah lagu-lagu catchy kayak Gadis Sampul, Remaja, Pelangi, sampai album Kereta Kencan. Terus di 2019, Hi-Fi juga merilis album ketiga mereka yang berjudul Ceritera. Salah satu yang paling stand out adalah lagu Pemuda, yang sebenarnya lagu ini tuh daur ulang dari grup legendaris Caseiro, tapi dibawain dengan nuansa fresh khas Hi-Fi. Nah, Hi-Fi ini juga dikenal sebagai band yang lirik-liriknya itu relatable banget sama kehidupan sehari-hari, terutama soal cinta, masa muda, dan perjalanan hidup. Gak heran kalau fans mereka yang disebut Hi Friends selalu setia nungguin karya baru mereka. Kamu lagi dengerin Music Time bareng Endang Rohana dari Pekanbaru, Riau. Creative People, sekarang kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu request lagu dari pendengar. Nah, di segmen ini gue bakal baca-bacain lagu-lagu yang lo request lewat DM atau WhatsApp. Jadi buat lo yang mau curhat lewat lagu, keep it coming ya. Oke, request pertama datang dari Mima di kota Pekanbaru. Katanya lagi lembur kerjaan sampai pagi, dan dia itu request lagu Gadis Sampul dari Hi-Fi. Pilihan yang oke banget sih buat nemenin suasana. Langsung aja kita puterin sekarang. Nah, buat lo semua yang lagi dengerin, here we go. Gadis Sampul khusus dari Mima buat nemenin malam ini. Kamu lagi dengerin Music Time bareng Endang Rohana dari Pekanbaru, Riau. Oke, Creative People, sekarang kita bacain request dari Tasya di Palembang. Katanya lagi melo pengen ditemenin lagu yang bisa nyentuh hati, dan pilihannya Jatuh ke
Usai dari Tiara Andini. Pas banget buat nemenin lo yang lagi santai atau lagi ngerasa baper. Yuk kita hanyut bareng di lagu ini. Kamu lagi dengerin Music Time bareng Endang Rohana dari Pekanbaru, Riau. Halo Creative People, ada request lagi gokil nih dari Esther di Jakarta. Katanya lagu ini tuh wajib banget diputar pas lagi nunggu gebetan bales chat. Nah, dia itu request lagu Penantian Berharga dari Rizky Febian. Ya udah deh, biar nggak penasaran langsung aja kita puterin. Semoga bawa hoki juga ya. Kamu lagi dengerin Music Time bareng Endang Rohana dari Pekanbaru, Riau. Halo Creative People, sekarang gue mau bawain update musik yang gak cuma seru, tapi juga penuh makna. Jadi beberapa hari lalu, di London ada konser gede banget namanya Together for Palestine. Bayangin aja panggungnya rame sama musisi dunia kayak Gorillaz, James Blake, Bastille, sampai Pink Panthers. Nggak cuma musisi, ada juga aktor, aktris Hollywood yang ikutan kayak Florence Pugh sama Benedict Cumberbatch. Jadi ini benar-benar event yang ngumpulin seniman lintas genre, lintas negara buat satu tujuan, yaitu nunjukin solidaritas mereka ke Palestina. Florence Pugh sempat bilang kalau diam di tengah penderitaan itu bukan netral, tapi berarti kita ikutan diem aja sama ketidakadilan. Wih, dalam banget kan? Terus Benedict Cumberbatch juga sempat baca puisi karya penyair Palestina legendaris, Mahmoud Darwish. Jadi vibes acaranya itu nggak cuman musik, tapi juga seni dan kemanusiaan. Oh iya, konser ini tuh sukses banget ngumpulin donasi sampai sekitar 1,5 juta pound sterling alias kira-kira 2 juta dolar. Semua hasilnya itu disalurin buat bantuin warga Palestina lewat organisasi resmi dan komunitas di sana. Dan yang bikin makin keren, seniman Palestina juga dapat spotlight. Ada Eliana, Sain Levan, sampai Faraz Sulaiman yang tampil bawain karya mereka. Jadi bukan cuma support dari artis dunia, tapi juga ruang buat suara Palestina sendiri terdengar jelas di panggung internasional. Intinya Together for Palestina ini buktiin kalau musik dan seni bisa banget jadi media buat nyatuin orang-orang, nyebarin pesan perdamaian, dan pastinya bikin dunia jadi lebih aware sama isu kemanusiaan. Gokil nggak tuh? Musik ternyata bukan cuma soal nada, tapi juga bisa jadi gerakan. Respect banget sama semua yang terlibat. Kamu lagi dengerin Music Time bareng Endang Rohana dari Pekanbaru, Riau. Creative People, ada kabar gokil nih buat lo para VIP fans Big Bang. Setelah batal di 2020, akhirnya Big Bang bakal manggung di Coachella tanggal 12 dan 19 April 2026. Iya bener, mereka itu bakal ngisi panggung di hari ketiga dari masing-masing pekannya sebagai bagian dari line-up festival super besar itu. Beberapa fakta penting yang bikin makin mupeng itu, yang pertama itu meski beberapa member udah nggak aktif di agensi aslinya, yaitu YG Entertainment, G-Dragon, Taeyang, dan Daesung udah dapat izin resmi dari pihak YG buat pakai nama grup Big Bang di Coachella. Penampilan mereka nanti bakal jadi momen spesial karena Big Bang ini terakhir kali diumumkan tampil di Coachella tapi batal karena pandemi. Jadi ini tuh semacam kembalinya mereka di panggung internasional besar. Coachella 2026 ini bakal digelar 2 pekan, yaitu 10-12 dan 17-19 April di Indio, California, Amerika Serikat. Big Bang dipastikan tampil di hari Minggu dari tiap pekan, yaitu 12 dan 19 April.
Jadi buat lo yang nungguin momen reuni mereka, siap-siap deh nabung buat tiket, atur jadwal dan siapin playlist lagu hits mereka kayak Bang Bang Bang, Fantastic Baby, Harus Haru, dan lainnya biar lo makin larut di momen itu. Kamu lagi dengerin Music Time bareng Endang Rohana dari Pekanbaru, Riau. Nah, Creative People, kali ini gue mau ngasih update panas dari dunia musik internasional, yaitu ajang bergensi MTV Video Music Awards 2025 yang baru aja digelar. Langsung aja nih ke highlightnya. Yang pertama itu Video of the Year jatuh ke Ariana Grande lewat lagunya Brighter Days Ahead. Artist of the Year diraih sama Lady Gaga. Lalu Song of the Year, kolaborasi epic banget antara Rose dan Bruno Mars lewat lagu APT. Dan buat kategori Best New Artist dimenangkan oleh Alex Warren. Sementara untuk Best Pop Artist dibawa pulang sama Sabrina Carpenter. Gak berhenti di situ, ada juga pemenang dari genre lain. Yang pertama itu ada Best Collaboration antara Lady Gaga dan Bruno Mars, yaitu Die With A Smile. Lalu ada Best Hip Hop, yaitu Doechii dan Anxiety. Lalu kemudian ada Best R&B, yaitu Mariah Carey, Tape Dangerous. Kemudian ada Best Rock, yaitu Coldplay, All My Love. Best Latin, Shakira, Soltera. Best K-pop, Lisa bareng Doja Cat dan Ray, yaitu Born Again. Dan kemudian ada Best Afrobeats, yaitu Tila, Push to Start. Ada lagi Best Country, Megan Moroney, Am I Okay? Dan Best Album lagi-lagi dimenangkan oleh Sabrina Carpenter lewat Short and Sweet. Bisa dibilang tahun ini Lady Gaga dan Sabrina Carpenter jadi yang paling bersinar ya. Sementara Ariana Grande bikin gebrakan lewat Brighter Days Ahead. Dan jangan lupa momen spesial banget juga buat Rose dan Bruno Mars karena kolaborasi mereka itu berhasil nyabet Song of the Year. So, fix banget MTV VMA 2025 ini buktiin kalau musik dunia itu makin rame dengan kolaborasi lintas genre dan artis dari pop, hip hop, K-pop, dan lain-lain. Kamu lagi dengerin Music Time bareng Endang Rohana dari Pekanbaru, Riau. Creative People, ada kejadian spesial banget di Pesta Pora 2025 yang gak cuma musik dan konser aja, tapi juga momen spiritual yang bikin hati adem. Nah, pada Jumat 5 September 2025, Rhoma Irama, Raja Dangdut kita itu gak cuma tampil secara panggung, tapi dia juga jadi imam dan khatib sholat Jumat di venue Pesta Pora. Khotbahnya itu ngangkat tema kelahiran Nabi Muhammad. Karena kebetulan juga hari itu bertepatan dengan Maulid, Rhoma Irama juga mengajak umat buat terus hidup dengan iman dan takwa, mengingat kebesaran Nabi, dan gak lupa beliau doakan negara dan pemerintah supaya Indonesia itu jadi bangsa yang makin kuat dan penuh berkah. Meski acaranya ini festival musik, panas, ramai, penuh energi, tapi momen sholat Jumat itu tetap hikmat, tertib, dan terasa banget kesakralannya. So, ini buktiin bahwa setiap event hiburan, spiritual itu tetap bisa masuk dan jadi bagian yang gak kalah penting. Respect banget sih buat Bang Rhoma yang bisa jaga keseimbangan antara seni, musik, dan iman. Stay open heart terus ya, Creative People, karena kadang momen paling menyentuh itu datang di tempat yang gak akan kalian sangka. Kamu lagi dengerin Music Time bareng Endang Rohana dari Pekanbaru, Riau. Creative People, hari ini kita bakal bahas salah satu legenda hidup musik Indonesia yang suaranya udah jadi bagian dari perjalanan cinta, galau, dan semangat kita semua.
Siapa lagi kalau bukan Ari Bernardus Lasso alias Ari Lasso. Lahir di Surabaya 17 Januari 1973, Ari itu mulai ngeband sejak SMA bareng orang-orang yang juga jadi musisi besar, kayak Piyu Padi dan Wawan Dewa. Sampai akhirnya dia gabung ke Downbeat yang kemudian berubah nama jadi Dewa 19. Nah, disinilah Ari itu mulai dikenal luas sebagai vokalis dengan suara khas yang nempel banget di hati pendengar. Tapi perjalanan nggak selalu mulus, gengs. Tahun 99, Ari itu harus cabut dari Dewa karena berbagai masalah. Salah satunya narkoba. Bahkan beberapa lagu di album Bintang 5 kayak Roman Picisan, awalnya udah dia tag vokalnya, tapi akhirnya diganti sama Once karena Ari sempat menghilang. Setelah itu, bukannya tenggelam, Ari itu justru bangkit dengan karir solo yang super gemilang. Album perdananya sendiri dulu di tahun 2001 langsung sukses dengan hits Misteri Ilahi. Lanjut ke album Keseimbangan di tahun 2003, Kulihat, Kudengar, Kurasa di tahun 2004 dengan soundtrack Mengejar Matahari. Terus ada Selalu Ada di tahun 2006 dengan lagu legendaris Cinta Terakhir. Dan siapa sih yang gak bisa lupa duet ikoniknya bareng BCL di lagu Aku dan Dirimu di tahun 2007? Meledak banget loh bro. Ari itu juga sempat rilis album kompilasi yang terbaik di 2012 yang cuma bisa dibeli di. Dan ini tuh unik banget, kayak beli ayam crispy bonus album legenda. Nah, walau sempat naik turun, Ari tetap jadi simbol musisi yang bisa bangkit dari keterpurukan dan tetap relevan sampai sekarang. Suaranya itu loh bisa bikin nostalgia sekaligus bikin merinding. Jadi buat lo yang lagi pengen flashback masa-masa galau tahun 2000-an, jangan lupa masukin lagu-lagu Ari Lasso ke playlist lo dan dijamin gak bakal salah vibe. Kamu lagi dengerin Music Time bareng Endang Rohana dari Pekanbaru, Riau. Nah, Creative People, nggak kerasa kita udah di penghujung acara. Kalau lo ketinggalan keseruan siaran hari ini, lo bisa dengerin lagi di Millennials Radio Podcast yang tersedia di berbagai platform podcast ternama seperti Spotify, Noise. Jangan lupa juga follow semua sosial media kita di Twitter @millennialsradio_, serta di Instagram, TikTok, dan YouTube kita di @millennialsradio. Dan jangan lupa juga follow IG gue di @endangast_. Sampai jumpa lagi di Musik Time berikutnya. Be creative, be you. Bye-bye. Lagi cari musik terkini? Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin. Rekomendasi lagu yang pas buat nemenin aktivitas kamu sehari-hari. Atau mau throwback ke lagu-lagu dan musisi di masa lalu? Izinkanlah aku kenal sejenak perjalanan. Oh, oh, oh. Semua bisa kamu dapetin sekarang juga di Music Time. Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be creative, be you. A part of A Media, beragam, bermakna untuk Indonesia.